Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriasari, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Lampung Angkatan 2021. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dalam pendidikan. Nah, sebelumnya kita akan mengenal apa itu Artificial Intelligence atau AI. Nah, istilah Artificial Intelligence itu pertama kali dikenalkan pada tahun 1956. Wah, sudah sangat lama sekali ya, walaupun memang baru beberapa dekade belakangan ini sangat happening menjadi topik bahasan begitu. Nah, istilah ini sendiri dikenalkan oleh John McCarthy dari MIT. Nah, menurut John McCarthy, Artificial Intelligence adalah proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia. Atau istilah lainnya disebut cognitive task, yaitu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Atau bahasa simpelnya merupakan teknologi robotik di mana kemampuan pengambilan keputusan dapat menyerupai pola pikir manusia. Nah, terkait dengan pendidikan, di dalam ruang kependidikan, EA bisa berperan dalam banyak aspek seperti yang dikatakan oleh Direktur SEMO, Ethel Agnes, yang meyakini bahwa EA dapat mempermudah kinerja guru. Nah, SEMO sendiri adalah organisasi antar pemerintah regional yang didirikan pada tahun 1965 di antara pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama regional dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya di wilayah tersebut, dan Indonesia masuk ke dalamnya. Nah, adapun aspek yang di-cover oleh EA dalam bidang pendidikan antara lain adalah urusan administratif. Jadi termasuk dalamnya menentukan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian. Jadi sudah secara otomatis dapat menentukan nilai akhir dari serangkaian pendidikan dan juga penilaian. Nah, lalu mempermudah guru dalam melangsungkan KBM dan berbagai aktivitas pembelajaran lainnya. Jadi lebih efisien dan juga lebih menghemat energi. Nah, terkait dengan kondisi saat ini nih, terkait dengan fenomena pandemi COVID-19, menurut data UNESCO, 1.191 negara melakukan penutupan pendidikan tingkat universitas dan memiliki dampak terhadap 1,57 miliar pelajar yang terdampak. Nah, data ini dari UNESCO dan ini merupakan salah satu kondisi meningkatkan penetrasi digital terhadap berbagai lini kehidupan, termasuk di dalamnya adalah lini pendidikan atau sektor pendidikan seperti itu, di mana digitalisasi ini tidak terlepas dari adanya penetrasi artificial intelligence begitu ya. Nah, selanjutnya di sini akan memaparkan tentang apa aja sih penerapan AI dalam pendidikan. Jadi ada 7 yang akan disampaikan. Siapa tahu 7 hal ini akan memberikan insight baru dan pengetahuan baru untuk kita semua. Jadi yang pertama adalah mentor virtual. Nah, mentor virtual ini salah satu contohnya adalah tentang Blackboard ya. Contohnya itu merupakan konsep terinspirasi dari papan tulis konvensional gitu yang ada di setiap ruang kelas dan ruang diskusi. Nah, jadi Blackboard ini merupakan papan virtual lah ya begitu untuk bisa menuliskan kurva ataupun menuliskan bagan dan lain-lain begitu sesuai dengan topik bahasan begitu. Karena terkadang ada performance dari materi itu yang tidak bisa disampaikan melalui gambar yang sudah jadi ataupun butuh bagaimana cara membuat proses untuk menjadi satu konsep atau menjadi satu kurva ataupun menjadi satu materi begitu. Nah, selanjutnya ada voice assistant. Nah, teknologi AI yang satu ini memiliki kemiripan dengan mentor virtual. Hanya saja voice assistant lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi. Nah, contoh voice assistant sendiri yang umum dikenal seperti Google Assistant pada Google, Siri pada Apple, Cortana pada Microsoft. Nah, berikut adalah penampilannya. Jadi biasanya mungkin kita juga pernah menggunakan kayak
ingin meminta informasi sesuatu menggunakan suara begitu. Nah, selanjutnya ada smart content. Smart content merupakan teknologi EA yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan tepat. Nah, di sini contoh dari smart content sendiri adalah yang pertama Cram 101 memiliki fungsi memecah buku teks digital menjadi beberapa bagian spesifik. Jadi ini bisa memecah buku digital menjadi beberapa sub bagian gitu, sehingga ketika kita mencari satu tema dalam satu buku gitu, kita dapat mengambil bagian yang kita cari. Dan juga dalam NetEx Learning itu juga menawarkan platform cloud yang mempersonalisasi dengan pelatihan virtual, workshop, dan lainnya. Nah, lalu selanjutnya adalah Presentation Translator. Nah, Presentation Translator memiliki spesifikasi kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang kita inginkan. Nah, pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel, atau buku digital tanpa perlu membaca. Jadi dengan EA Speech Recognition ini, pengguna dapat mendengarkan dalam bahasa ibu mereka. Wah, menarik sekali ya. Ya, di dalam Android sudah ada ya mungkin aplikasi yaitu voice control. Nanti mungkin bisa dieksplor sendiri begitu ya untuk bisa menggunakan ini begitu. Nah, lalu selanjutnya ada Global Courses. Nah, Global Courses adalah platform kursus dari seluruh dunia yang bisa merekomendasikan ketertarikan dan minat Anda sesuai kata kunci yang Anda masukkan. Nah, adapun beberapa contoh global kursus yang disajikan pada slide ini adalah Udemy, Google EA, Alison, dan Khan Academy. Nah, selanjutnya ada Automatic Assessment. Nah, Automatic Assessment ini adalah sistem EA yang akan bekerja sendiri sesuai instruksi yang sudah kita programkan dan bisa belajar sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan pengguna atau murid. Bahkan, EA akan memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali dan lainnya berdasarkan hasil yang sudah Anda peroleh. Nah, jadi nanti ketika sini contohnya adalah ketika pelajar itu mengerjakan sesuatu, dilihat dari hasilnya dan di situ juga langsung terevaluasi materi ataupun submateri apa saja yang memang banyak siswa yang kurang sehingga itu menjadi bahan evaluasi untuk diulang kembali seperti itu. Nah, guru dan tutor tidak perlu lagi urus membuat soal dan mengoreksi soal secara manual. Nah, contoh dari platform automatic assessment ini adalah Kejar Cita. Nah, ini merupakan contoh apa saja sih yang dapat kita akses dalam platform Kejar Cita. Jadi ada mendorong kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah, lalu juga soal ini membuat sebuah feedback gitu dari materi yang kita sampaikan dan juga langsung terevaluasi secara otomatis. Sangat efisien sekali. Nah, selanjutnya adalah personalized learning. Nah, teknologi AI ini memungkinkan para siswa atau pengguna mendapatkan layanan layaknya asisten pribadi. AI akan mengumpulkan data dari aktivitas belajar, kemudian akan memberikan alternatif solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. AI akan memberikan rekomendasi konten dan juga memberitahu jadwal belajar pengguna. Nah, contoh dari personalized learning itu adalah yang diterapkan oleh Khan Academy dan juga Ruang Guru. Nah, jadi kalau misalnya yang paling akrab dengan itu Ruang Guru ya. Jadi Ruang Guru juga tidak hanya memberikan konten pengajaran yang bersifat video dan juga diulang begitu yang tidak interaktif mungkin hanya satu arah, tetapi juga ada ruang untuk komunikasi personal ketika ingin mendiskusikan satu materi ajar begitu. Nah, sekian peran EA dalam
pendidikan. Semoga bermanfaat dan menjadi satu wawasan dan juga insight baru untuk kita. Terima kasih. Saya Rizky Fitriasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.